Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang limit tak hingga untuk fungsi kompleks. Di sini ada teoremanya ya. Jika Z0 dan W0 adalah Z0 dan W0 adalah titik-titik pada bidang Z dan bidang W, maka limit Z menuju Z0 dari FZ akan bernilai tak hingga jika limit dari seper FZ-nya sama dengan 0. Jadi kalau ada soal kita cari nilai limit seper FZ-nya menghasilkan 0, maka nilai limit sebenarnya adalah tak hingga. Kemudian limit Z menuju tak hingga. Nah, di sini kalau ada soal menuju tak hingga FZ, maka yang kita lihat adalah limit dari F seper Z-nya. Saat Z menuju 0, tidak menuju tak hingga ya, yang kita selesaikan yang menuju 0. Kalau hasilnya adalah suatu bilangan W0, maka hasil limit tak hingga ini adalah W0. Kemudian limit Z menuju tak hingga ini ada dua kemungkinan ya, bisa bernilai suatu bilangan kompleks, bisa juga bernilai tak hingga. Bernilai tak hingga ini jika kita lihat hasil dari limit seper F seper Z-nya itu hasilnya 0. Ya, beda dengan yang atas ya, ini F seper Z, kalau ini 1 per F seper Z. Saat Z menuju 0. Ketika nilainya 0 maka hasilnya tak hingga. Jadi ada 3 ini ya, yang limit yang ada tak hingga, bisa hasilnya yang tak hingga atau titiknya Z-nya menuju tak hingga. Kita lihat contoh pertama. Tentukan limit Z menuju min 1 dari IZ tambah 3 dibagi Z plus 1. Nah, ini kita coba substitusi dulu ya sebelum kita jawab yang tadi. Ketika kita masukkan nilai Z-nya min 1, karena kan polinomial sebelumnya kita cukup substitusi ya dari teorema 2 sebelumnya. Kita ganti I Z-nya dengan min 1, I kali min 1 tambah 3, min 1 tambah 1. Di sini hasilnya 3 min I dan di bawahnya 0. Nah, jadi kan ini tidak menghasilkan suatu bilangan ya. Maka sesuai dengan teorema tadi, yang kita tulis yang kita cari limitnya sekarang adalah seper FZ. Dibalik fungsinya, kalau ini FZ, ini seper FZ. Maka fungsi yang ini, si FZ-nya yang ini, maka kita cari 1 pernya. Kalau 1 per FZ, ini FZ, maka kalau 1 pernya berarti seperti tukar ya, posisi pembilang penyebutnya ditukar. Seper FZ berarti Z plus 1 dibagi IZ plus 3. Nah, kita substitusi juga hasilnya, di sini Z-nya min 1, berarti kan 0 per 3 min I ya, kebalikan dari atas. 0 dibagi 3 min I yaitu hasilnya 0. Oke, berarti karena nilai limitnya sama dengan 0 untuk seper FZ, bisa disimpulkan hasil limit dari Z menuju min 1 dari FZ ini hasilnya tak hingga. Ini sesuai dengan teorema ini bagian pertama. Jadi kalau kita cari nilai limit dari Z menuju Z0 dari seper FZ itu hasilnya 0, maka hasilnya tak hingga ya. Sebenarnya seolah-olah ya seperti membagi dengan 0 kan hasilnya tak hingga. Ini kan bilangan dibagi 0 tak hingga gitu ya. Cuman dalam alasan menjawab soal ini kita harus nulisnya seper FZ-nya ya. Yang hasilnya 0, maka jawaban dari ini adalah tak hingga. Kemudian lanjut soal kedua. Di sini limit Z menuju tak hingga. Nah, kalau menuju tak hingga berarti kita akan gunakan yang 2 yang bawah ya. Kalau menuju tak hingga, maka cara mencarinya pertama coba dulu F seper Z. Kalau tidak memberikan suatu bilangan berarti 1 per F seper Z. Jadi dibalik kayak tadi dibalik. Baik, pertama karena ini menuju tak hingga, maka kalau fungsi ini kita katakan FZ, kita cari dulu seper Z-nya. Ganti Z-nya dengan seper Z, jadi 2Z-nya jadi 2 seper Z tambah I seper Z tambah 1. Disederhanakan ya, samakan penyebut 2 per Z, I-nya berarti IZ per Z, karena jadi Z bawahnya. Ini juga seper Z tambah Z per Z. Maka kalau ini ditambahkan bagian pembilangnya ya, jadi 2 plus IZ, ini jadi 1 plus Z. Jadi harusnya ini kan per Z, ini juga per Z, di atas per Z, jadi hilang ya. Jadi ini hasil sederhana dari F seper Z. Nah, kita coba cari limit F seper Z. Ingat dari teorema tadi, nilai Z-nya bukan menuju tak hingga, tapi menuju 0 yang kita cari ya. Limit Z menuju 0 dari F seper Z, berarti limit dari yang hasil tadi, yang ini. Kita substitusikan 0, 2 tambah I kali 0, 1 tambah 0, berarti kan ini jadi 2 per 1 alias 2.
Karena punya nilai 2, berarti nilai limit ini sama dengan 2. Jadi itu jawabannya. Kalau kita review tentang materi limit yang ada di kalkulus, seolah-olah mirip ya. Seperti limit di tak hingga pada kalkulus, kalau ini sama-sama Z gitu kan, seolah-olah kita membagi 2 dengan 1 gitu ya, pada pangkat tertingginya. Jadi mirip ya, cuman langkah pengerjaannya saja atau alasannya berbeda. Kemudian di sini limit Z menuju tak hingga. Oke, limit Z menuju tak hingga dari fungsi ini. Karena menuju tak hingga, maka kita tulis dulu F seper Z-nya ya. Kita ganti Z-nya dengan seper Z pangkat 3, ini seper Z pangkat 2. Disederhanakan jadi 2 per Z pangkat 3. Untuk yang satunya kita samakan penyebut jadi Z pangkat 3 per Z pangkat 3. Ini juga sama, satunya jadi Z kuadrat per Z kuadrat. Ini ditambahkan 2 min Z pangkat 3 per Z pangkat 3. Ini 1 tambah Z kuadrat per Z kuadrat. Nah, kita sederhanakan, jadi karena ini Z pangkat 3, ini Z kuadrat. Jadi masih ada Z-nya di bawah satu lagi ya. Nah, jadi hasilnya 2 min Z pangkat 3 dibagi Z kali 1 plus Z kuadrat. Ini jadi sederhananya jadi Z tambah Z pangkat 3 bawahnya. Baik, kita sudah punya F seper Z. Kita coba cari limitnya saat Z menuju 0. Disubstitusi 0 ke sini. Jadi 2 kurang 0, 0 tambah 0 jadi 2 per 0. Ini tidak memberikan suatu bilangan ya. Tidak sama seperti sebelumnya, disubstitusi menghasilkan nilai 2. Maka yang kita cari limit Z menuju 0 bukan dari F seper Z, tapi 1 per kita balik. Kalau kita balik pecahan ini berarti kan jadinya 0 per 2 kebalikannya. 0 per 2 yaitu 0. Berarti sesuai dengan teorema bagian ketiga tadi. Kalau hasil limit Z menuju 0 dari seper F seper Z ini hasilnya 0, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Gitu ya. Jadi hasilnya tak hingga. Kalau kita review dari limit tak hingga pada materi kalkulus ya, karena di sini pangkatnya 3, di sini pangkat 2, yang atas lebih besar, ya hasilnya tak hingga ya, mirip ya. Sama seperti di kalkulus real. Cuman kita tidak melakukan proses yang sama. Kalau sebelum mungkin membagi dengan pangkat tertinggi, di sini tidak seperti itu prosesnya. Mungkin itu perbedaannya ya.